Soalnya udah kelihatan, Dek? Halo guys, sudah kelihatan soalnya? Oke. Mohon kerjasamanya ya. Nah, di sini ada 16 soal. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Soal pertama ini materinya tentang kesamaan matriks, Dek. Ada 3 buah matriks. Di sini 2 matriksnya dikalikan sama dengan matriks sebelah kanan. Jadi kita kerjakan dulu nih yang dalam kurung. Matriks ini dikalikan dengan matriks yang kedua. Ini ordonya 2 kali 2. Ya, maka kalau kita kalikan juga sama nih, ordonya akan 2 kali 2. Maka elemennya itu ada 4. Ini yang bertindak sebagai baris dan ini yang bertindak sebagai kolom. Baris 1, kolom 1. Ini kali ini. 1 kali N ditambah M kali min 1. Jadi N min M. Kalau ini baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. 1 kali 3, M kali min M. Berarti 3 min M kuadrat ya. 3 min M kuadrat. Kemudian baris 2 kolom 1, 2N min 4, baris 2 kolom kedua, 6 dikurang 4M. Sama dengan 3 ini kan sebuah bilangan, Dek, sebuah konstanta, maka kalau kita pindah ruaskan ini jadi 1/3 dari 0,6 min 6, 6. Yang kiri sama dengan yang kanan. Karena yang ditanya itu nilai dari M dikurang N. Di sini kita udah nemu ya, N dikurang M. Maka ini seletak dari 1/3 kali 0. Jadi N dikurang M itu 1/3 kali 0. Karena yang ditanya M dikurang N, tinggal dikalikan minus aja deh. Nah, dikali minus 1. Jadinya M dikurang N, ini hasilnya tetap 0. Jadi jawabannya yang C. Sebenarnya yang nomor 1, elemen yang lainnya boleh nggak dicari ya. Karena ini langsung ketemu. Saat kita kalikan baris 1, kolom 1, langsung ketemu nih N kurang M. Kita mau cari M min N, berarti minus dari yang ini. Nah, gitu aja. Next ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua, kita punya PQR adalah bilangan bulat dan didefinisikan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita bergerak dari definisinya. P at Q at R nilainya P kuadrat min Q dibagi R. Jadi kalau kita mau mencari 3 at minus 6 at 3 itu nilainya sama ya. P-nya 3, Q-nya min 6 dan R-nya adalah 3. Maka P kuadrat dikurang Q dibagi R. Hati-hati di sini deh, ada minus, ada pengurangan, ada pembagian, maka kita dahulukan pembagian. 3 kuadrat 9, min 6 dibagi 3 itu adalah minus 2. Maka min ketemu min jadi plus, jadi nilainya adalah 11. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya bebek. Lanjut, kita ke soal yang ketiga. Sejumlah mobil mengikuti parade dalam satu baris sepanjang lintasannya 2 km. Jarak antar mobil berdekatan itu 2-5 meter. Panjang mobil peserta parade itu berkisar 2-4 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dan Q yang benar? P itu banyak mobil yang mengikuti parade. Di sini ada jarak mobil sama panjang mobil. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, Dek. Yang pertama itu kita ambil nih,
jarak yang terpendek dengan panjang mobil yang terpendek. Misalnya ilustrasinya gini, Dek. Jadi di sini ada mobil nih. Nah, panjang mobilnya 2 meter. Jarak dia ke mobil yang lain itu juga 2 meter. Artinya satu mobil ini membutuhkan jarak 4 meter ya. Karena lintasannya itu 2 kilo, 2 kilo itu kan sama aja nih 2000 meter. Maka dari sini kita punya banyak mobil yang ikut parade itu sama dengan panjang lintasan parade dibagi jarak satu mobil yaitu 4 meter. Maka ini sama aja dengan 500 mobil. Kemudian selanjutnya kita ambil aja deh jarak terpanjang sama panjang mobil terpanjang. Nah pasti kalau secara logika jaraknya pendek, ini banyak mobilnya pasti lebih banyak yang ikut dibandingkan kita ngambil jarak sama panjang mobil yang terpanjang ya. Tapi boleh juga nih kita membuktikannya. Misalnya kita punya mobil nih. Mobilnya itu panjangnya adalah 4 meter. Jarak antara dia ke mobil yang lain itu adalah 5 meter. Jadi satu mobil itu membutuhkan jaraknya adalah 9 meter. Maka banyak mobil yang ikut parade, panjang lintasan parade dibagi jarak satu mobil. Kira-kira kalau kita bulatin itu 222 mobil. Jadi artinya apa, Dek? Dengan jarak dan panjang mobil yang ada, maka banyak mobil yang ikut parade itu berkisar antara 222 mobil sampai dengan 500 mobil. Sedangkan nilainya adalah 600, maka pasti laki itu lebih besar daripada si P. Nah, gitulah kira-kira. Oke ya, paham ya Dek? Nanti kalau nggak paham langsung bertanya, jangan malu-malu. Kita ke nomor 4. Apakah fungsi fx memotong sumbu x tepat di suatu titik? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini kita punya fungsi atau kurva kuadrat, dia memotong sumbu X tepat di satu titik kah? Artinya kalau tepat di satu titik itu artinya dia menyinggung ya. Ini hubungannya dengan hubungan garis dan kurva D. Kita ingat lagi, kalau kita punya kurva, kemudian ada garis memotong di 2 titik, berarti diskriminannya besar 0. Kalau kita punya kurva, garis menyinggung di 1 titik, maka diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong, tidak menyinggung, diskriminannya kecil 0. Di sini garisnya adalah sumbu X, berarti yang fokus kita itu adalah diskriminannya ya. Apakah memotong di 1 titik? Berarti kalau memotong di 1 titik, diskriminannya akan sama dengan 0. Ingat lagi, diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B kebetulan sama nih ya. A-nya itu koefisien X kuadrat 1, C-nya tetap C. Jadi inilah yang menentukan nilai diskriminannya, B dan si C. Pernyataan 1 nih kita uji, nilai C-nya itu kecil dari 0. Artinya C-nya negatif ya. Kalau C-nya negatif, maka kita punya nih B kuadrat min 4C. B ini karena dikuadratin, baik dia positif atau negatif, hasilnya akan selalu positif ya. Min 4C. Karena C ini negatif, maka min 4 kali min C ini hasilnya pasti positif. Jadi di sini diperoleh nih diskriminannya positif. Kalau diskriminannya positif berarti pertanyaannya terjawab ya. Berarti
kurva ini tidak memotong sumbu X di satu titik. Kalau pertanyaannya terjawab, maka pernyataan 1 cukup. Kemudian kita lihat deh, pernyataan yang kedua, B kali C lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, berarti ada dua kemungkinan nilai B dan C-nya, deh. Bisa saja sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, kita uji nih, cukup nggak nih? Yang pertama itu kita lihat dulu nih, kalau B-nya itu negatif, yang positif dulu deh, B-nya positif, C-nya juga positif. Maka diperoleh diskriminannya ya, B kuadrat min 4C. Pasti ada dua kemungkinan diskriminannya, D. Bisa saja diskriminannya positif saat B kuadrat lebih besar daripada 4C. Tapi bisa saja diskriminannya negatif saat B kuadrat lebih kecil daripada 4C. Contohnya nih, kita ambil B-nya 8, C-nya 1. Berarti B kuadrat 64, min 4 kali 1, 4. Jadinya 60. Diskriminannya positif. Tapi coba kita balik deh, kalau B-nya 1, C-nya 8. 1 kuadrat min 4 kali 8, jadi nilainya minus 32, negatif diskriminannya. Nah, ternyata kalau seperti ini berarti untuk yang nomor 2, dia itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Karena ambigu deh, bisa saja diskriminannya positif. Kalau positif, dia itu tidak memotong sumbu X di satu titik. Kalau negatif, berarti dia tidak memotong juga maupun tidak menyinggung. Maka di sini diskriminannya tidak bisa kita tentukan. Maka kalau pernyataan 1 saja cukup, 2 tidak, jawabannya adalah yang A. Nah, gitu ya. Silakan. Untuk yang nomor 4. Next, ke nomor 5. Kalau tidak ada pertanyaan. Nomor 5 ini materinya tentang transformasi geometris. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, menghasilkan bayangannya adalah ini. Nilai dari 5A min B-nya adalah berapa? Ingat lagi nih, konsep pencerminan terhadap garis. Kalau ada garis, kita misalkan dia sebuah titik dulu ya. Misalnya titiknya adalah X, Y. Jika titik ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K min X, Y. Jadi yang berubah itu koordinat X-nya ya. Y-nya tetap. Jadi kalau seandainya kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangannya 2 kali 4 min K, Y. Namanya bayangan berarti inilah X aksen dan ini Y aksen. Kita kan mau cari persamaan bayangannya ya, berarti inilah yang aksennya Dek. Maka untuk mencari ini harus kita substitusi ke persamaan awal. Jadi maka dari sini kita punya nih, ini X ya. 8 min X sama dengan X aksen, berarti 8 min X aksen itu adalah si X. Dari sini kita punya Y sama dengan Y aksen. Sehingga persamaan awalnya 3X plus Y sama dengan 5.
Jadi X dan Y ini kita ganti ke dalam aksen. X-nya diganti dengan 8 min X aksen, ditambah Y-nya ganti dengan Y aksen, sama dengan 5. Sederhanakan, Dek. Kalau udah dalam aksen, berarti ini bayangannya ya, hilangkan aksen. 3 kali 8, 24. Nanti kita pindahkan jadi 5 dikurang 24 min 21 ya. 3 kali min X aksen min 3X ditambah dengan Y. Nah, inilah persamaan bayangannya. Dari soal bayangannya siapa, Dek? Bayangannya itu AX plus Y sama dengan B. Jadi A itu seletak dengan min 3 dan B itu seletak dengan minus 21. Sehingga kalau A dan B ketemu, nilai 5A min B. 5 kali min 3 dikurang 21 min 21. Jadi di sini adalah 6 ya. Min 15 ditambah dengan 1. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Soal nomor 6, diketahui X itu di antara 0 sama 1, Dik. Berarti X-nya ini pecahan ya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Maka P ini harus kita sederhanakan. Ini selalu muncul ya, di Pantas juga udah sering nih. Jadi sederhanakan P-nya dulu. P itu kan 1 min X log 3 kuadrat dibagi 1 min X log 3. Ini kan sama aja nih, 1 kuadrat dikurang X log 3 kuadrat. Faktorin. Faktornya pasti 1 dikurang X log 3 dikali 1 ditambah X log 3. Per 1 dikurang X log 3. Ternyata sama-sama punya 1 dikurang X log 3 ya. Jadi sisa P itu 1 ditambah X log 3. Kemudian siki X log 3X. Perhatikan numerusnya, Dek. 3X. Jadi berdasarkan sifat logaritma bisa kita rubah ya menjadi X log 3 ditambah X log X. Karena X log X itu 1, jadi ini sama aja nih, X log 3 ditambah 1. Ternyata nggak perlu kita uji pakai X ya, ternyata persamaan P dan Q itu sama. Jadi berapapun nilai X yang kita ambil, pasti jawabannya itu yang C. Nilai P sama dengan si Q. Next, kita ke nomor 7. Nomor 7 ini udah arahnya dimensi 3 ya. Diketahui balok ABCD EFGH, AB-nya 8, BC-nya adalah 6, dan AE-nya itu 3 akar 3. Maka jarak titik G ke perpotongan diagonal sisi AC dan BD adalah AC dan BD itu kan ini sama aja dengan diagonal alas dari balok ya. Nah, pasti perpotongannya di tengah-tengah, Dik. Maka jaraknya yang mana?
tinggal kita hubungkan aja titik G dengan perpotongannya. Misalnya ini adalah titik O. Ingat lagi konsep jarak titik ke titik. Berarti kita cari ya segitiga siku-siku yang memuat kedua titik. Pasti segitiga siku-siku yang kita ambil itu adalah GCO. Kita keluarkan aja deh biar kelihatan. Ini yang O, siku-siku di C, dan ini adalah yang G. Kita mau menentukan panjang OG. Berarti nanti berlaku Pitagoras. Yang pertama CG. CG itu sejajar AE, jadinya ini 3 akar 3 ya, Dek. Kemudian OC, untuk mencari OC itu kita perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC siku-siku di B ya, maka AC itu adalah hipotenusanya. BC 6, AB 8, berarti triple Pitagoras, ketemu AC-nya 10. Karena O di tengah-tengah, maka nanti ketemu OC-nya itu adalah 5. Nah, pakai Pitagoras biasa, Dek. Jadi, kita punya nih, OG akar dari 3 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, karena kita mau cari hipotenusa. Ini 9 kali 3, 27, ditambah 25, berarti 52, Dek. 52 itu 4 dikali 13, berarti panjang OG-nya 2 akar 13. Jawabannya yang dodol. Oke ya, nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 kalau tidak ada pertanyaan. Ini masih dimensi 3-nya yang levelnya gampang ya, karena ini TPS-PK. Nomor 8. Jika 468 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah, kita uji nih, ini pernyataannya harus diuji satu-satu ya, Dik, bukan satu benar, 3 benar. Kita lihat, ini aritmatika berarti ada suku yang pertamanya itu adalah A, bedanya itu 2 ya, selisih 2 suku berdekatannya 2. Kemudian katanya pernyataan 1, suku ke-30 lebih besar dari 60. Jadi kita cari pakai rumus UN, ANIP ya. U30 itu A-nya 4 ditambah 29 kali 2. Ini jadinya kan 58 nih, tambah 4 berarti 62. Apakah 62 lebih besar dari 60? Benar. Jadi 1 benar. Kemudian kita uji pernyataan 2D. Ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya. Kita perhatikan deretnya dulu nih, atau barisannya dulu. Ini kan barisannya adalah kelipatan 2 ya. Pasti setiap sukunya itu merupakan bilangan genap. Terdapat suatu suku, pastilah suatu suku itu hasilnya genap ya. Merupakan jumlah 3 suku lainnya. Berarti merupakan jumlah bilangan genap ditambah bilangan genap ditambah bilangan genap. Genap tambah genap, genap. Tambah genap, genap. Hasilnya pasti genap. Jadi pernyataan 2 ini pasti benar juga, Dek. Tapi kalau seandainya kita mau meyakinkan pakai angka, gimana sih, Kak?
Kita ambil aja contoh 3 suku yang pertama. 4 ditambah 6 tambah 8, ini hasilnya 18 ya. Ada nggak suku nanti hasilnya yang 18? Pasti ada. Coba lihat nih. Ini kan kelipatan 2 nih. Pasti setelah 8, 10, 12, 14, 16, 18. Berarti ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya. Jadi 2 benar. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Terdapat suatu suku yang merupakan hasil kali dari 3 suku pertama. Jadi kita punya sebuah suku UN. UN itu A plus N min 1 kali B. Yang merupakan hasil dari 4 kali 6 kali 8. A-nya 4, N-1 kali 2, 4 kali 6 itu 24 ya Dek. Kalau kita kali 8 itu 192. Jadi N-1 kali 2 sama dengan, ini pindah ke sini jadinya kan 188 ya. Maka kita punya N-1 itu adalah 94 bagi 2 nih, maka N-nya adalah 95. Artinya kalau N-nya ketemu sebuah bilangan bulat, maka hasil kali dari 3 suku yang awal ini merupakan nilai dari suku ke-95. Jadi pernyataan 3 juga benar. Next, selanjutnya ke soal pernyataan 4. Di sini aja deh pernyataan 4. 2 kali suku ke-10 lebih kecil daripada suku ke-20. Jadi kita cari dulu nih. Suku ke-10 A plus 9B. Jadi 4 ditambah 9 kali 2. Jadi suku ke-10-nya 22 ya. Suku ke-20-nya berarti A plus 19B. 4 ditambah 19 kali 2. 38 tambah 2, 42. Jadi 2 kali dari suku ke-10 ini lebih kecil dari suku 20. 2 kali dari 22, 44 ya. Apakah lebih kecil dari 42? Salah. Jadi yang benar itu ada 3 pernyataan. Pernyataan 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk soal nomor 8.